Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti Dewi, kelas 1A Ilmu Pemerintahan, angkatan 2021, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori pemerintahan. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada desentralisasi, yang kedua ada otonomi daerah, yang ketiga ada kebijakan publik, yang keempat ada pelayanan publik, yang kelima ada pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir adalah good governance. Baik, yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan maupun pengentasan kemiskinan di daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonom daerah, yang juga merupakan bentuk demokrasi dari pemerintahan daerah. Desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara. Baik, di sini ada beberapa jenis desentralisasi dalam pemerintahan. Yang pertama ada desentralisasi politik. Desentralisasi politik bertujuan untuk memberi warga negara atau perwakilan terpilih mereka lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan politik. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruhnya lebih besar kepada warga negara atau perwakilan mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan rencana. Yang kedua ada desentralisasi administrasi, melibatkan pendistribusian kembali wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan publik dari pemerintah pusat ke unit lokal instansi pemerintah, pemerintah daerah atau badan publik, semi-otonom atau perusahaan. Yang ketiga ada desentralisasi fiskal. Tanggung jawab keuangan adalah komponen inti dari desentralisasi. Jika pemerintah daerah dan organisasi swasta ingin menjalankan fungsi desentralisasi secara efektif, mereka harus memiliki tingkat pendapatan yang memadai, baik yang diperoleh secara lokal atau ditransfer dari pemerintah pusat, serta kewenangan untuk membuat keputusan tentang pengeluaran. Dan yang keempat ada desentralisasi pasar. Desentralisasi pasar melibatkan pengalihan tanggung jawab terhadap pasar dari publik ke sektor swasta, termasuk bisnis dan organisasi non-pemerintahan. Desentralisasi pasar mungkin melibatkan reformasi hukum konstitusional serta pengesahan undang-undang baru. Dan yang terakhir ada desentralisasi lingkungan. Dengan desentralisasi, pemerintah bisa lebih mengontrol hutan, air, mineral, satwa liar, dan sumber daya lain yang dimiliki. Pelimpahan kendali kepada pemerintah daerah atau lokal terbukti merupakan cara yang efektif untuk menangani masalah seperti penggunaan lahan ilegal, zonasi, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi. Yang kedua ada otonomi daerah. Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Di negara Indonesia ini, otonomi daerah sudah diterapkan. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah ini membuat pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan pada daerah-daerahnya tersebut. Terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut antara lain, yang pertama ada asas desentralisasi, yang kedua ada asas dekonsentrasi, dan yang terakhir ada tugas pembantuan. Pertama ada asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah sebuah penyerahan wewenang. Penyerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya tersebut secara mandiri. Hal ini berdasarkan dari asas otonom. Yang kedua ada asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah sebagian urusan dari pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Hal tersebut karena gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu, atau pada gubernur dan wali kota atau bupati sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintah umum. Dan yang terakhir ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selanjutnya ada kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat. Baik, di sini ada beberapa tujuan kebijakan publik. Yang pertama ada tujuan ilmiah. Tujuan kebijakan publik yang pertama tak lain untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah, sebab kebijakan publik tidak akan pernah terlepas dari suatu penelitian ilmiah yang menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan. Penelitian ilmiah tersebut juga merupakan salah satu input atau referensi pada proses penyusunan agenda permasalahan publik. Yang kedua ada tujuan profesional. Tujuan kebijakan publik yang berikutnya adalah untuk menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang tertentu untuk memecahkan permasalahan publik. Maka dari itu, suatu kebijakan publik yang berkualitas tersebut akan selalu berpedoman pada penelitian ilmiah dari para ahli di bidangnya. Dan yang terakhir ada tujuan politik. Tujuan kebijakan publik selanjutnya adalah untuk mendapatkan legitimasi dari publik terhadap suatu rejim tertentu. Kekuasaan akan semakin mendapatkan kekuatan dikala dampak positif dari suatu kebijakan publik tertentu semakin meluas. Selanjutnya ada pelayanan publik. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Baik, di sini terdapat 10 prinsip pelayanan umum. Yang pertama ada kesederhanaan prosedur. Yang kedua ada kejelasan persyaratan. Kejelasan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang ketiga ada kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang keempat ada akurasi atau ketepatan. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Yang kelima ada keamanan proses. Keamanan proses pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Yang keenam ada tanggung jawab. Tanggung jawab pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam melaksanakan pelayanan publik. Yang ketujuh ada kelengkapan sarana. Kelengkapan sarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan, dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi, dan informatika atau telematika. Yang kedelapan ada kemudahan akses. Kemudahan akses tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. Yang kesembilan ada kedisiplinan. Pelaksana pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, dan juga ramah. Dan yang terakhir ada kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.
Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial, agar mereka bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat juga memiliki 6 tujuan. Yang pertama ada perbaikan kelembagaan. Perbaikan kelembagaan yaitu kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa memperbaiki kelembagaan di wilayah pemberdayaan. Yang kedua ada perbaikan usaha, yaitu dengan adanya perbaikan pendidikan atau semangat untuk belajar, perbaikan aksesibilitas atau keterjangkauan, serta perbaikan kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki usaha yang dijalankan. Yang ketiga ada perbaikan pendapatan, yaitu adanya aktivitas dalam rangka perbaikan bisnis atau usaha di area binaan, maka diharapkan dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat binaan. Yang keempat ada perbaikan lingkungan, yaitu adanya usaha untuk memperbaiki pendapatan, maka diharapkan masyarakat juga bisa memperbaiki lingkungan, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan. Yang kelima ada perbaikan kehidupan, yaitu ketika pendapatan dan lingkungan sudah membaik, maka diharapkan pola hidup masyarakat juga membaik. Yang terakhir ada perbaikan masyarakat, yaitu pada akhirnya diharapkan terjadi perbaikan secara keseluruhan di setiap elemen masyarakat. Selanjutnya dalam pemberdayaan masyarakat terdapat 4 prinsip yang berfungsi agar pemberdayaan yang dilakukan dapat sukses. Keempat prinsip tersebut yang pertama ada kesetaraan. Kesetaraan ini adalah prinsip utama yang harus dipegang. Pada prinsip ini ada kesetaraan dan kesejajaran penduduk antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat. Yang kedua ada partisipasi, program yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat. Yang ketiga ada kemandirian. Prinsip ini adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Dalam prinsip ini tidak melihat orang miskin sebagai objek yang tidak mampu, tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Dan yang terakhir ada berkelanjutan. Pada dasarnya program pemberdayaan harus memiliki tujuan yang berkelanjutan. Ia harus secara perlahan memberikan masyarakat peran yang dominan terhadap pemberdayaan, bukan bagi pendamping yang berperan dominan. Ada good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Di sini juga ada prinsip good governance, ada beberapa bagian. Yang pertama ada partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Yang kedua ada tegaknya supremasi hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Yang ketiga ada transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang keempat adalah peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang kelima ada berorientasi pada konsensus, menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama. Yang keenam ada kesetaraan. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh ada efektivitas dan efisiensi. Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, di pemerintah yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efisiensi dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.